Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nata Prayuda dari kelompok 3 yang membahas tentang peran studi kasus simulasi dalam pendidikan perusahaan. Di kelompok ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Nata Prayuda dan Naswa Sabita. Baik, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Di era digital, pendidikan kewirausahaan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan generasi mahasiswa yang terbiasa dengan teknologi. Mahasiswa saat ini lebih terbuka terhadap metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman dibandingkan dengan metode tradisional seperti kuliah dan studi kasus berbasis teks. Studi kasus simulasi menjadi alternatif yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dengan pendekatan berbasis game. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana konsep-konsep bisnis diterapkan dalam dunia nyata. Yang kedua, ada konsep simulasi dalam pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu simulasi. Simulasi sendiri adalah metode pembelajaran yang meniru situasi dunia nyata melalui teknologi interaktif seperti game atau skenario virtual. Dalam konteks pendidikan perusahaan, simulasi dapat digunakan untuk yang pertama, memahami konsep bisnis dan strategi manajemen. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman langsung tanpa risiko nyata. Yang ketiga adalah studi kasus. Penggunaan simulasi dalam pembelajaran. Sebuah penelitian dilakukan terhadap 57 mahasiswa di sebuah universitas di Inggris untuk menguji efektivitas studi kasus simulasi dalam pendidikan perusahaan. Metode yang digunakan adalah mahasiswa memainkan simulasi berbasis game dalam skenario bisnis. Lalu mereka diberikan tugas untuk menganalisis strategi dan tantangan bisnis dalam simulasi. Setelah itu, sesi bermain, mereka mengikuti diskusi kelompok untuk mengevaluasi pembelajaran mereka. Slide selanjutnya, implementasi simulasi dalam kelas. Untuk mengoptimalkan pengalaman belajar, metode berikut diterapkan dalam perkuliahan. Yang pertama, tahap persiapan. Mahasiswa diberikan panduan dan pengenalan tentang game simulasi. Mereka memahami konsep dasar sebelum memulai bermain. Yang kedua, tahap eksplorasi atau simulasi. Mahasiswa menjalankan skenario bisnis dalam game. Mereka melakukan analisis strategi bisnis seperti SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Keputusan yang mereka buat akan memengaruhi jalannya permainan. Dan yang ketiga, tahap diskusi dan evaluasi. Setelah bermain, mahasiswa mengikuti sesi diskusi untuk membahas pengalaman mereka. Mereka membandingkan hasil strategi yang diterapkan dalam game dengan teori bisnis yang telah dipelajari. Dosen membimbing mereka dalam memahami konsep yang lebih kompleks. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Naswa Sabita. Selanjutnya, manfaat simulasi dalam pendidikan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa lebih antusias dan aktif dalam proses belajar. Metode ini lebih sesuai dengan generasi digital. Yang kedua, membantu pemahaman konsep yang kompleks. Mahasiswa dapat merasakan langsung bagaimana bisnis beroperasi. Konsep seperti strategi bisnis dan analisis pasar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Mahasiswa harus membuat keputusan dalam skenario bisnis yang realistis. Mereka belajar dari konsekuensi keputusan mereka dalam game. Yang keempat, menghubungkan teori dengan praktik. Simulasi menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik bisnis nyata. Mahasiswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga melihat aplikasinya secara langsung. Selanjutnya, tantangan dan saran perbaikan. Yang pertama, tantangan dalam simulasi. Beberapa mahasiswa merasa kurang tertantang karena gameplay yang terlalu sederhana. Simulasi harus lebih menarik agar tidak hanya dianggap sebagai tugas akademik. Perlu adanya kombinasi antara simulasi dan metode tradisional agar tidak membosankan. Lalu yang kedua, saran untuk perbaikan. Menambahkan lebih banyak skenario dan tantangan dalam game. Menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan pengalaman imersif. Menggabungkan simulasi dengan metode lain seperti diskusi kelompok dan proyek bisnis nyata. Selanjutnya, kesimpulan. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar simulasi menjadi lebih efektif. Dengan pengembangan yang lebih baik, metode ini dapat menjadi alat pembelajaran utama di pendidikan perusahaan masa depan. Terakhir, ada rekomendasi untuk penggunaan di masa depan. Universitas dan institusi pendidikan perlu menggunakan simulasi yang lebih variatif.
Kolaborasi dengan industri dapat membuat simulasi lebih relevan dengan dunia bisnis nyata, mengintegrasikan simulasi dengan metode pembelajaran lainnya untuk hasil yang optimal. Dengan demikian, simulasi bukan hanya sekedar metode pembelajaran tambahan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan kewirausahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.